Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, kita bekerja dengan eh, terbatas pada satu kelas saja. Jadi misalkan kita bikin kelas mahasiswa, cukup di kelas mahasiswa itu kita buat atribut, metode, kemudian kita simulasikan. Bikin objek dari mahasiswa, kita panggil metodenya, kita set atributnya, dan seterusnya. Kan begitu. Bikin kelas kalkulator, ya berarti demonya cuma melibatkan kelas kalkulator saja. Padahal realnya, jadi realnya dalam suatu sistem itu melibatkan beberapa kelas, jadi atau banyak banyak kelas ya. Sehingga di sini saya rasa perlu untuk belajar bagaimana caranya kita mengkomunikasikan atau merelasikan kelas satu dengan kelas yang lain gitu. Nah, materi ini muncul dengan latar belakang yang seperti itu tadi ya. Jadi untuk mempelajari bagaimana kita mengkomunikasikan atau merelasikan antara kelas satu dengan kelas yang lain. Target pada pertemuan minggu ini adalah Anda paham konsep relasi kelas, kemudian gimana implementasi relasi kelas itu dalam program, Anda juga harus paham juga gitu ya. Nah, pada kasus yang lebih kompleks atau pada sistem yang lebih kompleks lagi, maka Anda mesti akan bekerja dengan lebih dari satu kelas. Dan antara kelas satu dengan kelas yang lain itu secara desain atau secara logik itu punya relasi. Contohnya laptop dengan prosesor. Artinya laptop itu mesti punya prosesor ya kan. Jadi laptop mesti punya prosesor. Terus kemudian dosen mengajarkan suatu mata kuliah. Jadi antara kelas dosen dengan kelas mata kuliah punya hubungan gitu. Kemudian dosen membina DPA tentunya ya, DPA membina mahasiswa. Jadi antara dosen dengan mahasiswa juga ada kaitannya itu. Dosen mengkoreksi atau memberikan suatu nilai, mengkoreksi jawaban, kemudian memberikan suatu nilai. Artinya antara dosen dengan uh, jawaban atau dengan form penilaian itu juga ada relasinya, gitu. Jadi hampir bisa dipastikan pada sistem yang lebih kompleks Anda akan melibatkan lebih dari satu kelas. Nah, ada beberapa jenis relasi ya secara teoritis. Cuma nanti dari sisi praktis kita akan lebih fokus ke salah satu jenis relasi ya untuk yang kita praktikum kan lebih detail. Kalau dari teori kita coba explore semuanya gitu, biar Anda punya gambaran kok perlu ya adanya relasi di object oriented ini. Nah, ini ada beberapa referensi. Ada yang menyebutkan ada 3 jenis relasi, dependensi, agregasi, dan inheritance atau generalisasi. Dependensi, kata lainnya adalah use a, agregasi has a, kemudian inheritance is a. Ya, jadi ini beberapa jenis relasi antara kelas antar kelas. Di beberapa literatur yang lain lebih detail dijelaskan bahwa relasi antar kelas ada dependensi, ada asosiasi, ada agregasi, ada komposisi, ada inheritance. Jadi lebih banyak. Tapi secara konsep atas sama bawah ini mirip ya, sama. Cuma mana yang lebih didetailkan saja. Oke, kita mulai dari yang pertama, dependensi. Dependensi itu kalau di relasi di bahasa Inggris kan itu menggunakan ya, use a aja. Jadi dependensi itu menunjukkan antara kelas satu dengan kelas yang lain itu punya ketergantungan. Ketergantungan. Terus kemudian dependensi ini menunjukkan relasi yang paling umum ya. Pokoknya antara kelas satu dengan yang kelas yang lain itu saling punya ketergantungan gitu aja. Ketergantungannya apa itu kan macam-macam ya kan. Nanti lebih detail kita bahas di jenis relasi yang selanjutnya. Nah, kalau konteksnya dalam bahasa Inggris relasinya adalah menggunakan use a. Jadi suatu kelas itu menggunakan kelas yang lain. Nah, di dependensi ini relasinya yang paling lemah ya. Jadi ketergantungannya atau keterkaitannya paling lemah daripada relasi kelas yang lain.
Oke, ini contohnya kelas pesan. Jadi kelas pesan menggunakan kelas akun, karena objek pesan membutuhkan akses objek akun untuk ngecek status kreditnya. Tetapi kelas barang tidak bergantung pada kelas akun, sehingga ketika Anda eh, pesan, nah itu justru pesan yang punya relasi dengan kelas akun Anda. Kalau barang kan tidak punya akun ya, jadi akun tidak berkaitan langsung dengan barang. Jadi inti dari relasi ini adalah sebuah kelas bergantung pada kelas lain berupa metode atau berupa memanipulasi objek dari kelas tersebut. Oke, jadi misal kelas A punya dependensi dengan kelas B, berarti kelas A itu menggunakan kelas B. Use kelas B. Kelas A use kelas B, gitu ya. Jadi A pakai kelas B. Kalau ada perubahan di kelas B, tentu bisa jadi akan berpengaruh pada kelas A, karena ada ketergantungan itu tadi. Nah, secara program, implementasinya itu ada beberapa macam ya untuk relasi dependensi ini. Jadi misal di program ada suatu metode dari suatu kelas, kok tipe dari metodenya tadi itu adalah kelas lain. Maka itu bisa disebut sebagai dependensi. Jadi misal kelas B sebagai parameter metode di kelas A. Jadi ada kelas A, dia punya metode parameternya berupa kelas B. Itu berarti kelas A punya ketergantungan dengan kelas B. Atau yang selanjutnya adalah kelas B itu sebagai return value dari suatu metode yang ada di kelas A. Jadi kelas A kok punya suatu metode yang ada di kelas A tadi itu mereturn suatu objek dari kelas B. Itu juga dependensi. Atau dalam suatu metode di kelas A itu ada variabel lokal. Jadi di dalam metode di kelas A itu ada variabel lokal, di mana variabel lokal itu adalah instansiasi objek dari kelas B. Itu juga merupakan dependensi. Oke, ini contohnya siswa menggunakan rapor. Ini kalau di programnya kita bisa bikin seperti ini. Ada dua kelas. Jadi ada dua kelas rapor sama kelas siswa ya. Yes-nya harusnya besar. Kelas siswa. Nah, di kelas siswa ada metode namanya kenaikan kelas. Nah, ketika siswa itu mau naik ke suatu kelas, itu perlu dicek raportnya. Jadi nilai raportnya memenuhi nggak dengan standar untuk kenaikan kelas. Maka metode kenaikan kelas itu perlu atribut. Nah, di mana atribut ini merupakan objek dari kelas rapor. Nah, ini kan Anda lihat di sini ada parameter, di mana parameter itu merupakan objek dari kelas rapor. Dengan kata lain, ini kalau saya tuliskan, pada saat kenaikan kelas, itu menggunakan rapor. Jadi rapor digunakan pada saat proses kenaikan kelas. Nah, dia cuma pakai aja raport itu. Jadi tidak ada hubungan khusus dalam kasus ini, kalau dependensi ya, antara siswa dengan raport. Jadi raport itu digunakan di kelas siswa hanya saat pada proses kenaikan kelas. Pada kasus ini ya, jadi pada kasus dependensi ini. Jadi siswa menggunakan raport itu pada saat kenaikan kelas saja. Jadi tidak ada keterkaitan yang lebih dalam antara siswa dengan raport. Ya, jadi pada kasus ini seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, contoh lagi implementasinya ya. Nih, get raport. Jadi pada di metode siswa ada suatu metode di mana nanti dia akan mereturnkan objek dari raport. Nah, sekali lagi tidak ada hubungan khusus antara siswa dengan raport.
Jadi nanti misal di kelas siswa itu ada suatu metode yang mereturnkan objek dari suatu rapor. Ini juga bisa diimplementasikan, dependensi bisa diimplementasikan pakai model yang seperti ini. Jadi misal di siswa ada suatu metode gitu kan, metode mengumpulkan raport atau apa begitu, nanti di metode itu dia akan mereturnkan objek dari raport. Itu juga bisa disebut dependensi. Nah, selanjutnya bisa juga diimplementasikan dengan cara Anda bikin objek dari suatu kelas tersebut di dalam metodenya siswa. Jadi di kelas siswa ada metode isi rapor, kemudian di dalam isi rapor ini Anda bikin objek dari kelas rapor. Nah, ini termasuk dependensi juga. Jadi dependensi itu bisa diimplementasikan melalui parameter suatu metode atau variabel lokal suatu metode atau return value dari suatu metode. Oke, itu dependensi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sampai sini. Oh, maaf izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti itu yang rapor itu jadi seperti modelnya di posisinya tipe data ya, Pak? Yang rapor itu. Iya, Kan itu dari betul. kelas lain ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya ya, teman-teman untuk relasi kelas ini ya, jadi relasi antara kelas 1 dengan kelas yang lain, kelas itu mesti dalam implementasinya nanti dia diposisikan sebagai tipe data. Ya. Nah, sekarang jadi setelah masuk objek oriented ini, tipe data itu ada dua macam sebenarnya. Jadi ada tipe data yang primitif, contohnya integer, long, double, dan seterusnya. Ada tipe data yang berupa referensi atau tipe data berupa kelas tadi itu. Nah, berarti pada relasi kelas ini nanti, kalau ada kelas A dengan kelas B itu punya relasi, maka di kelas A atau sebaliknya di kelas B itu ada objek yang kita bikin dari kelas A atau sebaliknya tadi. Berarti nanti di kelas A itu ada objek kelas B X sama dengan new kelas B gitu. Cuma penempatannya di mana itu berbeda-beda, tergantung jenis relasi yang pengen Anda bentuk tadi itu. Oke ya, jadi betul nanti tipe data kelas itu nanti kita pakai sebagai tipe data ya. Kalau Anda lihat di yang lain jenisnya juga seperti itu sih, ya kan? Ini jadi tipe data dari suatu metode. Nah, ini nanti yang di-return-kan berupa objek dari rapor. Kalau dari sini parameter juga begitu. Jadi dia berupa tipe data dari tapi ditempatkan di parameter gitu. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, selanjutnya adalah asosiasi. Jadi asosiasi itu di beberapa referensi disebutkan bahwa dia itu adalah bentuk khusus dari dependensi. Ya, jadi bentuk khusus dari dependensi. Jadi ada keterkaitan antara dua buah kelas ya, dua buah kelas, tapi asosiasi ini lebih 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 kuat gitu ya secara secara desain logiknya itu relasi yang dibentuk dari kelas 1 dengan kelas yang lain. Jadi asosiasi lebih kuat relasinya. Bersifat lebih kuat relasinya secara logis daripada dependensi, terus kemudian beberapa relasi kelas selanjutnya, nanti yang akan kita bahas, itu adalah bentuk yang lebih spesifik lagi daripada asosiasi. Jadi contohnya, guru atau dosen mengajar mahasiswa gitu ya. Jadi guru mengajar mahasiswa. Jadi kalau kita lihat itu relasinya akan lebih kuat daripada yang di dependensi tadi. Oh iya, yang di dependensi tadi kalau di UML relasinya pakai garis panah ya, putus-putus tapi ya. Gitu. Tapi kalau di asosiasi garisnya tegas seperti ini. Ini menunjukkan bahwa relasi yang dari di asosiasi itu lebih kuat gitu ya. Lebih kuat. Oke. Nah,
Kuatnya seberapa itu ditentukan oleh jenis relasinya yang selanjutnya nanti kita bahas agregasi ataukah komposisi. Jadi begitu. Jadi guru mengajar siswa. Nah, ini lebih kuat daripada relasinya antara siswa tadi dengan raport. Kenapa? Karena kalau siswa dengan raport itu kadang-kadang atau siswa menggunakan raport itu pada saat proses kenaikan kelas dan seterusnya. Ya. Tapi kalau guru ngajar siswa itu mungkin hubungannya bisa lebih intens ya kan? Ya, gitu. Oke, kita bahas jenis asosiasi yang selanjutnya yang lebih spesifik ya, agregasi. Agregasi dalam bahasa Inggris has ya, relasinya has a. Komposisi nanti juga sama, has a juga. Nah, agregasi ini menunjukkan bahwa suatu kelas itu menjadi komponen dari kelas yang lain. Oke ya. Jadi suatu kelas menjadi komponen dari kelas yang lain. Komponen yang kelas yang menjadi komponen dari kelas yang lain tadi disebut sebagai komponen kelas. Terus kemudian kelas yang di dalamnya ada komponen tadi itu, yang ngumpulin komponen dari kelas yang lain, itu namanya adalah agregat kelas. Jadi contohnya mobil itu punya kaca film sama AC. Jadi mobil punya kaca film sama AC. Nah, kaca film sama AC itu kan jadi komponennya mobil ya kan. Jadi mobil jadi agregat kelas, kaca film sama AC tadi jadi komponen kelasnya. Gitu. Oke ya. Nah, kemudian komponen kelas dapat menjadi bagian lebih dari satu agregat kelas. Nah, itu tentu saja. Jadi misal kaca film sama AC ini bisa juga jadi bagian selain dari mobil gitu. Jadi misal kaca film Anda bisa tempelkan ke gedung, misal kaca gedung, ke jendelanya gedung. AC juga begitu, Anda bisa tempelkan juga ke eh, mana namanya kereta misalkan, bukan mobil, ke pesawat dan seterusnya. Bisa juga. Kaca film juga begitu. Di kereta juga bisa ditempelkan, di pesawat juga bisa ditempelkan. Jadi tidak mesti dia nempel ke mobil. Artinya kaca film sama AC jadi komponen mobil iya itu. Tapi tidak mesti kaca film sama AC itu nempelnya mesti ke mobil. Dia bisa ke yang lain. Nah, itu nanti kita bahas di relasi yang selanjutnya ya. Udah lebih kuat sebenarnya, yaitu komponen kelas ini jadi bagian dari agregat kelas. Cuma komponen kelas ini bisa juga jadi bagian agregat kelas yang lain. Jadi nggak terlalu kuat-kuat amat gitu ya. Terus kemudian komponen objek dapat memiliki umur yang tidak sama dengan agregat objek. Jadi bisa jadi kalau mobil itu tadi Anda hancurkan gitu ya, bukan berarti kaca film sama AC ini lantas nggak kepakai atau hancur gitu. Ya kan? Dia masih bisa dipakai di apa namanya? Kelas yang lain ya kan, ke objek yang lain. Itu bisa. Sehingga umurnya mobil sama umurnya kaca film sama AC itu bisa bisa berbeda ya kan. Nggak mesti satu kelas ini hancur, yang lain akan ikut apa namanya hancur. Oke. Jadi agregasi itu kata lainnya apa namanya istilah lainnya adalah eh, kalau ada kelas apa namanya tidak harus punya ya, jadi tidak harus tidak harus punya atau tidak mesti ada. Tetapi dia bisa jadi komponen dari kelas yang lain. Mobil nggak punya kaca film sebenarnya ya nggak masalah juga ya kan. Mobil nggak ada AC juga nggak masalah juga. Tapi kalau mobil itu ada kaca filmnya, ada AC ya juga nggak masalah. Itu bisa jadi komponennya dari suatu mobil. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, itu agregasi. Jadi contohnya kalau di sini, oh ya, di UML disimbolkan pakai relasi garis tegas, anak panahnya pakai jajar atau belah ketupat ya, seperti ini. Ya, yang dituju anak panah ini adalah agregat kelas. Agregat kelas yang di pangkalnya sini ini komponen kelas.
Begitu. Oke, silakan ya. Kalau ada yang bertanya bisa langsung interupsi. Nah, ini contoh lainnya, universitas, fakultas, jurusan, sama dosen. Jadi universitas memiliki komponen fakultas. Jadi kumpulan fakultas-fakultas itu bentuk suatu universitas. Kemudian fakultas itu terdiri juga dari beberapa jurusan. Jadi jurusan-jurusan itu ada dalam suatu fakultas. Nah, satu jurusan itu punya beberapa dosen juga. Jadi di dalam jurusan nanti ada komponen dosen yang mengajar di dalamnya. Itu aplikasi. Oke. Nah, implementasi agregasi di dalam Java itu bisa Anda implementasikan pakai atribut. Jadi kalau di dependensi tadi kan dia cuma dipakai di parameter suatu metode ya kan, atau dia jadi variabel lokal dalam suatu metode atau return value dari suatu metode. Tentu itu tidak sekuat kalau agregasi. Kalau agregasi relasinya cukup kuat diimplementasikan menggunakan atribut dari suatu kelas. Jadi ada kelas dosen, kemudian di jurusan ada atribut dosen. Jadi dosen ini dia sebenarnya adalah objek dari kelas dosen ini. Gitu. Jadi di jurusan ada dosen, ada atribut berupa dosen tadi. Oke. Nah ini kalau digambarkan di use case di UML akan jadi seperti ini. Jadi di jurusan ada atribut di mana atribut dosen ini merupakan objek dari kelas lain, yaitu kelas dosen. Ini agregasi. Oke, dosen itu menjadi komponen dari agregat kelas jurusan. Yuk, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mohon izin bertanya lagi, Pak. Ya, Ini silakan. ini saya bingungnya itu gini, Pak. Kan tadi dosen itu dibuat atribut di Pak ya, di jurusan ya, Pak. Nah, berarti atribut yang di dosen itu ikut semua ke jurusan seperti itu ya, Pak? Iya. Atau Jadi, bagaimana, Pak? Oke. Jadi ya, bukan berarti jurusan itu punya NIP, punya nama. Bukan ya. Yang dimiliki oleh jurusan adalah objek dari dosen. Nah, NIP sama nama nempelnya tetap ke dosen, bukan ke jurusan. Sehingga kalau Anda mau mengakses NIP sama nama, tentu Anda tetap harus melalui objek dari dosen tersebut. Jadi NIP sama nama itu tetap masuknya ke dalam objek dosen tadi itu. Ya. Nah, cuma dosen ini sendiri itu jadi bagian dari kelas jurusan begitu. Jadi kalau saya gambarkan mungkin ya. Jadi kalau saya gambarkan ilustrasi saja ini kayak gini, ini jurusan ya. Jurusan itu punya nama, dia juga punya dosen. Nah, dosen itu beda sama nama. Nama ini kan nilainya mungkin berupa string langsung kayak gini ya. Jurusannya teknologi informasi misal. Ya dia punya dosen, tapi dosen itu isinya adalah objek lain, objek dosen. Jadi di sini ada dosen. Nah, di dosen ini di sini ada NIP-nya, terus kemudian namanya gitu kan. Jadi NIP sama nama ini masuknya tetap ke objek dosen. Nah, objek dosen itu nanti dimasukkan lagi ke objek jurusan. Ya, sama seperti ketika Anda punya suatu laptop ya. Nah, di dalam suatu laptop Anda punya disk drive ya. Jadi hard disk-nya itu tadi. Berarti kan di dalam laptop ada hard disk. Nah, hard disk-nya sendiri itu kan punya komponen yang lain ya kan. Komponen hard disk itu ada piringannya, terus kemudian ada piringan atau cakram, terus kemudian ada optik yang membacanya misal ya, ada optik yang membacanya dan seterusnya. Itu ada di dalam hard disk. Begitu. Oke, ada yang ditanyakan? Atau kurang jelas yang tadi? Jelas, Pak. Terima kasih. Ya, oke.
Nah, selanjutnya, nah ini ya kita apa namanya di main-nya, kita lanjutin yang tadi. Kita bikin objek dulu dari dosen di sini. Jadi kita bikin objek dulu dari dosen. Dosen D sama dengan new dosen, nip-nya 1, namanya Adam misalnya. Terus kemudian kita bikin objek jurusan. Jurusan new jurusan. Namanya adalah teknik informatika. Kemudian karena di jurusan tadi itu ada atribut berupa dosen ya kan? Ini. Jadi ada atribut berupa dosen, private ya. Kalau kita pengen ngakses dosen ini, tentu kita buatin setter sama getter, karena dia private ya, set dosen, get dosen. Nah, kalau kita pengen memasukkan dosen itu ke suatu jurusan, maka kita bisa pakai jurusan.set dosen, parameternya berupa dosen. Dosen ini mana? Ini Anda lihat, dosen ini adalah ini, objek dosen yang sudah Anda buat sebelumnya. Oke, jurusan ini mana? Sama, jurusan adalah objek yang Anda buat sebelumnya. Nah, Anda lihat nih dari sini, jurusan.set dosen, dosen. Berarti kan Anda memasukkan objek dosen ke dalam objek jurusan. Jadi, objek jurusan memiliki has dosen tadi itu. Memiliki objek dosen. Begitu. Yuk, silakan kalau ada yang bertanya. Nah, sekarang kita lihat gimana kalau kita mau mengakses NIP gitu misal, nama dosennya dari suatu jurusan tertentu. Ya, kita bisa akses dengan cara seperti ini. NIP jurusan dot gitu kan, get dosen, karena NIP kan ada di dalam dosen tadi itu. Jadi jurusan dot get dosen, ambil dosen dari jurusan itu, dot get NIP, ambil NIP-nya, dot get NIP. Kalau mau ngambil nama, ya mirip. Jurusan, .get dosen, .get nama. Kalau mau ngambil nama jurusannya, langsung jurusan, .get nama jurusan. Nah, kan terlihat dari sini nanti. Nah, ini ya. Kalau mau mengakses nama jurusan, langsung aja get nama jurusan. Kalau mau mengambil NIP gimana? Dari jurusan kan nggak ada NIP-nya. NIP-nya ada di sini nih, ada di dosen. NIP-nya sebenarnya ada di dalam situ. Makanya kita ambil dulu dosennya. Caranya pakai metode get dosen. Metode get dosen dia return dosen. Jadi yang di-return-kan berupa objek dosen. Nah, karena dia berupa objek dosen, maka kita bisa panggil get name-nya. Sorry, get name di sini ya. Get name. Makanya secara beruntun kita bisa lakukan jurusan .get dosen ya, .get name. Jadi dari sini yang Anda dapatkan adalah objek dosen sebenarnya. Oke, yuk silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, jadi teman Anda bertanya, kenapa kok kita mau mengambil NIP sama nama dosen, nggak langsung dari objek dosen? Kita bisa lakukan seperti ini kan, alternatifnya sebenarnya. Sorry. Kita bisa lakukan alternatifnya seperti ini sebenarnya. Dosen.getName itu kan? Ya Mas ya? Itu yang Anda maksud kah? Iya, Pak. Nah, ini bisa kita lakukan juga dosen.get nama, kan gitu. Kalau Anda lakukan seperti ini, ya sebenarnya cara sintaks tidak masalah. Bisa. Nah, hasilnya pun juga akan sama nanti itu. Cuma kalau memanggilnya seperti ini, nah konteks relasi kelasnya jadi kurang, ya kan? Anda kan memanggil NIM-nya ya dari dosen itu sendiri. Padahal sebelumnya Anda sudah mengintegrasikan atau memasukkan dosen itu ke dalam jurusan. Ya, Mohon maaf, Pak. dosen. Ini layarnya masih di netprint. Oke. Jadi, nah, Anda sebenarnya bisa melakukan seperti yang saya lingkari di kanan ini, ya kan? Dosen.getName, dosen.getNama. Oke ya. Secara hasil nanti juga akan sama tampilannya. NIM sama namanya dosen akan tampil di situ. Cuma kalau Anda melakukan seperti ini, maka dari sisi konteks relasi kelasnya nggak terlihat, gitu ya.
Karena Anda mengambil dosen ya dari objek dosen itu sendiri. Padahal sebelumnya kita sudah memasukkan dosen itu ke dalam objek jurusan. Jadi sebenarnya Anda melakukan ini boleh, tapi ini karena dalam rangka saya menjelaskan relasi antara dosen sama jurusan tadi, yang mana dosen itu masuk ke dalam jurusan, maka kalau kita mengambil NIM dari suatu dosen yang masuk ke dalam suatu jurusan tertentu, ya kita awali dengan mengakses jurusannya. Jadi jurusan, kita ambil jurusan teknik informatika, kita ambil dosennya siapa, baru kita ambil NIM-nya dia. Gitu. Jadi kalau konteksnya nggak dalam relasi kelas sih sebenarnya nggak masalah, bisa juga sih. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Oke. Ada? Silahkan kalau ada. Nah, ini saya kasih contoh pembanding ya. Saya kasih contoh pembanding. Ini saya gantikan ya. Ini bisa saya ganti dengan cara seperti ini, Mas. Jurusan dot set dosen ya. Saya masukin di sini. New dosen 2 imam. Ini bisa juga. Hasilnya pun juga akan ya mirip lah ya. 2 imam. Jadi nanti objek dosen ini juga kita masukkan ke dalam, ini kan objek dosen kan, sama kayak yang tadi. Cuma yang tadi kita bikin objek dosen dulu, kita kasih nama objeknya dosen. Kalau sekarang kita langsung instansiasi di dalam set dosennya ini. Nah, kalau dengan cara yang seperti ini, Anda mau melakukan kayak yang di atas gimana? Bisa nggak? Dosen.getName, dosen.getKama gitu. Karena kan objeknya nggak kita kasih nama ya kan? Padahal ini kita bisa lakukan. Nah, dengan cara yang kayak gini, Anda dengan cara yang tadi ya, dosen.getName, Anda nggak bisa lakukan kalau caranya pakai yang berwarna biru ini tadi. Makanya kalau pakai berwarna biru ini satu-satunya cara kalau mau ngakses NIM-nya dosen yang ada di TI, itu caranya ya jurusan ini, .get dosen gitu kan. Ambil dosennya, nih objek dosennya dapat, .get NIM gitu. Karena kita nggak punya referensi untuk mengakses objek yang dosen ini tadi. Oke, begitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Ada? Nah, sekarang saya coba simulasikan ya. Saya coba simulasikan dulu. Misal kita buat apa tadi? Fakultas ya. Jadi fakultas sama jurusan tadi ya kan? Sama jurusan. Nah, fakultas itu memiliki jurusan. Maka kita bisa bikin realisasinya, kita bikin objek jurusan tidak menjadi atribut dari fakultas. Jadi jurusan, kan begitu. Itu bisa. Kita buat private lah ya. Private. Nah, karena kita buat private, kita bisa apa namanya? Tambahkan setter sama getternya. Ini get jur sama set jurusan. Nah, ini antara fakultas sama jurusan ini sudah punya relasi nih, berupa agregasi. Implementasinya adalah ada atribut jur yang merupakan objek dari kelas jurusan. Dengan kata lain, fakultas itu memiliki komponen berupa jurusan tadi. Gitu. Nah, sekarang di jurusan misal kita kasih
nama integer, string nama, kemudian integer jumlah prodi misalnya. Ini private semua. Ya, kita biasakan sekarang pakai yang private atributnya, karena kita sudah bikin sudah melewati materi modifier access ya kan. Saya buatkan setter sama getter. Itu di fakultas juga begitu. Di sini ada private string nama. Karena private kita buatin juga getter sama setter. Oke, nah sekarang kita bikin kelas main-nya. Nah, di kelas main gimana caranya? Kita bisa bikin objek dari fakultas tadi. Fakultas F sama dengan new fakultas. Ini. Oke ya, jadi kita sudah bikin objek F-nya dari fakultas. F.set nama, misal fakultasnya adalah teknik, begini. Oke, terus kemudian kita buat jurusannya. Kita bikin objek dulu dari jurusan. Jurusan C sama dengan new jurusan. Nah, kita buat C.set nama. Namanya adalah jurusan teknik informatika, misal. Itu. Terus kemudian C.set jumlah prodi. Jumlah prodinya dia punya 2. D3 sama D4, misal begitu ya. Nah, kemudian F. Fakultas tadi sudah punya nama, atributnya. Sudah ada namanya teknik. Nah, F tadi juga punya atribut berupa jurusan, kan? Nah, sekarang gimana caranya objek jurusan yang sudah kita buat tadi masuk menjadi komponen dari fakultas. Ya, F.set jurusan, kan? Set jurusan C. Ini. Udah, kayak gitu. Kemudian kalau kita misal pengen nampilin jumlah prodi dari jurusan teknik informatika, ya caranya F. gitu kan, get jurusan, get jumlah prodi. Nah, seperti ini. Nanti kita akan dapat nilai 2 lagi. Nah, jumlah prodinya 2. Oke, jadi alurnya kurang lebih seperti itu tadi. Jadi kita bikin dua kelas misalnya. Terus kalau kita mau bikin agregasi, relasi agregasi, suatu kelas itu punya atributnya merupakan objek dari kelas lain. Contohnya fakultas punya atribut berupa jurusan tadi itu. Oke, kemudian dilengkapi fakultas dan atributnya dengan atribut metodenya, jurusan juga dilengkapi atribut dan metodenya. Kemudian kita bikin objek dari kelas fakultas, kemudian kita bikin objek juga dari kelas jurusan. Nanti objek dari kelas jurusan ini kita masukkan ke dalam objek fakultas. Pakai statement baris 21 ini. F.setJur J. Jadi objek J kita masukkan ke dalam jurusannya objek F. Kalau mengakses ya, kita bisa lakukan menggunakan referensi F tadi, objek F. F.getJur dapat jurusannya, .get jumlah prodi, dapat jumlah prodi dari jurusan yang ada di dalamnya tadi. Oke, kurang lebih seperti itu. Silakan jika ada yang bertanya. Oke. Nah, bentuk yang lebih kuat lagi daripada agregasi adalah composition ya. HSE juga sih sebenarnya. Kalau di bahasa Inggris kan, jadi komponen juga. Jadi ada komponen kelas, ada
kelas yang mengumpulkan, kelas penampungnya gitu ya. Nah, cuma relasinya lebih kuat itu. Artinya daur waktu hidup bersamaan atau daur waktu hidupnya sama antara kelas yang penampung sama kelas yang ditampung tadi. Komponen kelasnya dengan kontainer kelasnya itu daur hidupnya sama. Kalau tadi kan misalkan nggak ada objek AC pun mobil tetap bisa jalan lah ya, nggak masalah ini. Nggak ada kaca filmnya juga mobil juga nggak masalah gitu ya. Gitu. Terus kalau toh mobil itu nggak ada, maka kaca film itu juga objeknya masih tetap bisa dipakai mungkin di kelas yang lain gitu ya. Tapi kalau komposisi itu karena komposisi ya, jadi relasi kelasnya cukup kuat. Jadi daur hidupnya sama. Kalau mobil tadi mungkin contohnya adalah mobil dengan mesin misalnya, mesinnya tadi itu. Antara mobil sama mesin itu harus sama-sama ada, daur hidupnya juga harus sama gitu ya. Karena mobil tanpa mesin ya nggak disebut sebagai mobil, nggak bisa jalan juga ya kan. Mesinnya mobil mau ditempelin di mana? Di kereta atau di pesawat? Nggak bisa juga ya kan, karena dia beda spesifikasinya. Maka antara daur hidup mobil sama mesin ini saling melengkapi, jadi sama ya. Jadi satu daur hidup lah ya. Kalau mobil itu tidak ada, maka ya mesinnya mobil jadi nggak kepakai gitu ya. Mau dipakai di pesawat juga nggak bisa. Oke ya, jadi artinya instance kelas yang ditampung akan dihapuskan eksistensinya jika instance kelas dari penampung atau kontainernya dihapuskan. Jadi misal suatu pabrikan mobil Toyota misalnya, Innova misalnya. Jadi dia punya mesin ya, mesin mobil. Terus kemudian itu biasanya ditempelkan di Innovanya tadi itu misalnya. Di mobil produkannya dari Toyota tadi. Kok ternyata Toyota sekarang nggak memproduksi lagi mobil misalnya. Ya, mobilnya hilang gitu, hapus ya. Dia jadi pesawat misalnya. Nah, apakah yang komponen mesin mobil ini tadi masih ada, bisa dipakai di pesawat, ataukah juga nggak dipakai juga? Sepertinya sih nggak akan dipakai ya kan? Karena udah beda jenis yang mau dikembangkan sekarang. Gitu. Sehingga kalau kontainer kelasnya ini hapus, maka komponen kelasnya ini juga akan terhapus, nggak bisa dipakai. Gitu ya. Nah, contohnya lagi kantong dari suatu tas misal. Jadi kompartemen yang ada di dalam suatu tas tadi itu. Jadi misal tasnya itu Anda hapus gitu ya, maka kantong saku yang ada di di tas itu tadi juga akan terhapus ya kan. Mau Anda pakai di mana dia kantongnya? Mau Anda tempel di dompet Anda? Nggak bisa juga. Mau ditempel di baju, aneh juga ya kan. Gitu. Karena tadi udah komposisi gitu ya. Jadi antara kelas penampung sama kelas yang ditampung ini tadi relasinya sudah cukup kuat gitu. Nah, di dalam UML relasi komposisi ditunjukkan dengan garis tegas sama, mata anak panahnya pakai belah ketupat sama tapi ada isinya gitu. Jadi ada isinya seperti itu. Oke. Jika kelas X terhapus, maka objek dari kelasnya juga ikut terhapus. Contohnya mobil ini, nah, kalau direalisasikan di program, misal bisa dibuat seperti ini, mobil dengan mesin. Di dalam mobil sama sebenarnya ada atribut mesin. Jadi mesin ini adalah objek dari kelas mesin ya. Tapi di sini langsung diinstansiasi, new mesin. Atau instansiasi new mesinnya ini dilakukan di dalam konstruktornya mobil. Sehingga otomatis ketika kita bikin new mobil, ini ya, new mobil, otomatis ini juga akan bentuk new mesin. Gitu. Beda sama yang tadi, ketika kita new mobil, belum tentu dia langsung new kaca filmnya tadi. Itu belum tentu. Oke ya.
Itu bedanya antara komposisi dengan yang agregasi. Silakan yang mau ditanya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi realisasinya sama, menjadi atribut dari suatu kelas kontainernya. Jadi kelas komponen jadi atribut dari kelas kontainernya. Cuma dia karena dia tegas ya, jadi ketika objek dari kontainernya ini terbentuk, otomatis objek dari komponen kelasnya ini juga terbentuk. Gitu. Langsung diinstansiasi di situ ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, yang selanjutnya adalah relasi inheritance. Ini juga bentuk khusus dari asosiasi tadi itu ya, atau generalization. Jadi inheritance atau generalization, kata lainnya adalah is-a. Gitu ya. Mengacu pada relasi di mana suatu kelas terkait dengan kelas lain itu dalam konteks induk ke anak gitu ya. Induk ke anak. Nah, karena induk ke anak biasanya fungsionalitasnya sama, cuma lebih spesifik. Jadi dengan kata lain, kelas anak ini jadi lebih spesifik daripada kelas induknya. Dan kelas anak sebenarnya merupakan kelas induk. Jadi kelas anak ini sebenarnya kelas induk juga, gitu ya, tetapi dengan sifat yang lebih spesifik. Makanya is-a. Gitu. Nah ini kita simulasikan aja di contoh seperti ini. Contohnya adalah pegawai dengan dosen. Jadi biasanya kelas yang punya relasi inheritance itu punya relasi umum ke khusus ya. Superkelasnya atau induknya ini sebagai yang lebih umum, dosen jadi lebih sifatnya lebih khusus. Kalau di UML pakai relasi anak garis tegas juga, cuma mata anak panahnya pakai segitiga kosong. Gitu. Oke ya, jadi dari contoh ini dosen adalah pegawai, tetapi dengan sifat yang lebih spesifik. Spesifiknya gimana? Ya sama pegawai, karena sama-sama pegawai, dosen juga punya nama sama gaji, tapi spesifiknya dia punya tunjangan. Jadi selain gaji dia juga punya tunjangan. Bisa disebutkan juga bahwa dosen sebenarnya adalah pegawai. Dosen is a pegawai. Ini relasinya is a. Is a. Dosen is a pegawai. Benar kan? Dosen adalah pegawai. Sebenarnya gitu, tapi dengan sifat yang lebih spesifik. Pegawai bersifat lebih umum, jadi pegawai ini lebih umum. Ini yang lebih khusus. Ya kan? Lebih spesifik, sehingga bisa disebut relasinya berupa generalisasi, umum ke khusus. Gitu. Oke, nah contoh kalau realisasi di kelasnya, kalau inheritance ini pakai kata kunci extends. Dosen extends pegawai. Gitu. Oke ya, itu jenis relasi yang selanjutnya inheritance. Ini ada satu topik lagi nanti setelah kuis kalau nggak salah ya. Jadi setelah kuis atau ya sekitar itulah, setelah kuis pertama itu kita bahas lebih detail terkait dengan inheritance. Ada bahasan sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah multiplicity. Jadi kelas itu, relasi kelas itu ada kardinalitasnya. Kalau Anda membahas ERD dulu kan ada juga kan di basis data ya kan. Jadi ada satu ke banyak, itu banyak ke banyak dan seterusnya. Di relasi kelas juga ada multiplicity. Jadi contohnya dia disimbolkan di dalam angka seperti ini ya. Kalau seperti ini berarti mahasiswa harus mengambil 3 sampai 5 mata kuliah. Jadi mahasiswa harus mengambil 3 sampai 5 mata kuliah. Kurang dari itu enggak boleh karena multiplicity-nya 3 ke 5, 3 sampai 5. Dan satu mata kuliah harus diambil minimal 5 mahasiswa. Satu mata kuliah harus diambil minimal oleh 5 mahasiswa. Kenapa? Karena di sini kardinalitasnya 5 sampai bintang, sampai banyak. Ya, jadi contohnya kalau cuma disimbolkan satu, maka dia tepat satu. Jadi dia cuma punya relasi dengan satu objek kelas yang berrelasi dengan dia. 1 sampai bintang berarti 1 ke banyak. Banyaknya berapa terserah, nggak ada batasan. Mata kuliah 5 bintang mahasiswa berarti satu mata kuliah bisa diambil oleh 5 atau lebih. Lebihnya berapapun nggak masalah. Gitu. 0, 1 berarti 0 or 1. Jadi dia kalau 0 ke 1
berarti dia boleh berelasi dengan 0 objek sampai 1 dari itu tadi. Jadi misal mahasiswa kok di sini apa namanya tadi, mobil misalnya, mobil dia punya relasi dengan kaca film tadi. Di sini 0, 1 misalnya. Berarti mobil itu boleh tidak punya kaca film, boleh punya 0 kaca film atau tidak punya. Atau kalau punya maksimal cuma boleh 1 gitu. 3 sampai 5 berarti dia cuma bolehnya 3 sampai 5. Kalau nggak boleh nggak bisa gitu ya. 3 sampai 5. Gitu 0, 0 or more berarti dia bisa 0 nggak punya objek dari kelas yang berrelasi dengannya, atau kalau punya relasinya bisa banyak, ya, bisa banyak objek gitu. Kalau 4 berarti ya tepat 4 nanti dia berrelasi dengan 4 objek dari kelas relasinya yang berrelasi dengan dia. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu materi di hari ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi contoh kasus untuk multiplicity tadi itu antara fakultas dengan jurusan punya relasi kardinalitas relasi seperti ini. Satu fakultas boleh punya 0 sampai 5 jurusan. Dan satu jurusan itu masuknya cuma ke satu fakultas saja. Kalau seperti itu kita bisa di programnya kita bisa lakukan dengan seperti ini. Oke, jadi di kelas apa namanya fakultas kita bisa tambahkan private jurusan jur seperti ini. Oh, sudah ada ya. Ini saya pindah ke atas dulu biar gabung jadi satu sini ya. Nah, ini kita bisa bikin dia berupa array ya. Kita bisa bikin dia berupa array. Itu bisa kita lakukan kayak gitu. Oke, kalau dia maksimalnya berapa? 5 ya. Nah, kita bisa plot dia jadi maksimalnya ada 5. Atau kita bisa lakukan dia di sini, di konstruktornya. Jadi public fakultas seperti ini. New. Nah, kita buat dia panjangnya 5. Gitu. Nah, tentu di sini harus disamakan ya kan? Harus jurusan array, return value-nya, set jurusannya di sini juga harus berupa array. Nah, kita bisa lakukan seperti itu ya. Silakan ada yang mau bertanya. Itu karena dia satu fakultas bisa punya banyak jurusan tadi. Oh, mau tanya. Ya. Ini kan menggunakan array ya, Pak. Jadi otomatis bisa pakai array list juga ya, Pak? Bisa, ya, bisa. Jadi di Java itu kalau Anda mau pakai collection ya, jadi banyak data, Anda pilihannya yang primitif bisa pakai array, atau Anda bisa pakai framework untuk collection dari Java. Framework collection dari Java itu kan ada list, ada set, ada map gitu kan. Kalau list implementasinya ada array list gitu, ada link list gitu kan. Iya, Pak. Dan seterusnya itu bisa Anda pakai sih. Jadi misal contohnya, ini saya nggak pakai array. Saya nggak pakai array ya. Saya pakai dia berupa array list misalnya. Boleh gitu ya. Nah, seperti ini nggak masalah. Gitu ya. Nah, di sini menyesuaikan kan. Kalau di sini tipe data
objeknya jurusan adalah berupa release, maka get jurusannya ini juga harus berupa release. Set-nya juga harus berupa release, kan gitu. Boleh ya. Boleh. Bisa. Nanti di fakultasnya Anda tinggal instansiasi jur sama dengan new release gitu kan. Nah, seperti ini tak masalah. Oke. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Jadi kardinalitas relasi yang multiplicity tadi, kalau memang ada hubungan satu objek ke banyak objek yang lain dan seterusnya ya, Anda bisa pakai. Kembalikan lagi ke konsepnya. Kalau Anda perlu satu variabel ya, satu identifier untuk bisa menyimpan banyak nilai, maka Anda perlu menggunakan array atau penggantinya array. Penggantinya array itu ya bisa array list, bisa tadi itu vektor, map, gitu, set itu bisa Anda pakai. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Contohnya, misal Anda yang lain, di sistem yang lain ya, di sistem e-commerce misal, kayak Shopee atau Tokopedia dan seterusnya, Anda pasti akan berpikir, kira-kira di sistemnya Shopee atau Tokopedia atau e-commerce yang lain itu, toko online yang lain, ada apa aja sih yang terlibat di situ? Oh, ternyata ada barangnya, barang yang dijual tadi. Siapa sih yang jual barang? Oh, tokonya. Berarti ada objek atau ada kelas namanya toko tadi itu. Ada siapa lagi? Oh, ada pembeli misal. Berarti ada pembeli ya tadi. Terus ada siapa lagi? Ada tas keranjang belanjanya gitu kan. Kelas keranjang belanja ini isinya nanti kan barang-barang yang dibeli tadi itu. Siapa yang punya keranjang belanja? Ya pembeli dong. Pembeli punya keranjang belanja, di dalam keranjang belanja isinya adalah barang yang di belanjaan tadi, barang tadi itu. Kan gitu. Itu mulai bisa dipikirkan. Terus ada lagi sih objek yang di ini kan apa? Objek promosi misal, atau objek diskon atau objek apa namanya? Voucher misalnya kan. Nah, siapa sih yang punya voucher? Oh, voucher itu nempelnya ke toko misal. Kalau yang punya voucher adalah toko. Oh, ternyata voucher itu juga bisa nempel ke barang misal. Kalau vouchernya per barangnya. Itu mulai bisa ini kan, mulai bisa dibayangkan ya kan. Oh, berarti saya perlu bikin kelas pembeli, perlu bikin kelas toko, perlu bikin kelas barang, perlu bikin kelas shopping cart atau keranjang belanja, perlu bikin kelas namanya voucher tadi itu. Terus dipikir lagi, kira-kira apa namanya, relasinya bagaimana itu ya? Shopping cart ini kayaknya yang punya pembeli deh. Oke, taruh di pembeli ya kan, bikin atribut di pembeli shopping cart. Terus shopping cart isinya apa? Oh, keranjang barang-barang yang dibelanja. Berarti kan isinya shopping cart nanti berupa barang-barang yang dibelanjain tadi, gitu kan? Berarti bisa banyak barang yang masuk ke dalam shopping cart. Berarti ada atribut di situ berupa barang, multiplicity-nya bisa satu ke banyak. Misalkan Anda bisa pakai release, bisa pakai array gitu barangnya. Gitu. Karena dia bisa diisi dengan banyak barang tadi. Dan seterusnya ya. Itu bisa coba Anda pikirkan. Oke? Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Belum ada?